Hai semuanya, perkenalkan nama saya Junisa Mariani Lestari Banfatin dengan NIM 23010-6003 kelas A program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan membahas materi mengenai lipid. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian lipid. Nah, lipid adalah sekelompok molekul organik yang beragam, esensial untuk struktur dan fungsi sel hidup. Mereka tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, lipid memainkan peran krusial dalam penyimpanan energi, pembentukan membran sel, dan sebagai proporsional molekul biologis yang penting. Nah, persamaan ini akan mengupas untuk mengupas tuntas klasifikasi, struktur, fungsi, dan sifat-sifat lipid, baik yang sederhana maupun kompleks serta perannya dalam tubuh manusia. Yang berikut yaitu lipid sederhana. Nah, lipid sederhana adalah senyawa ester yang terbentuk antara asam lemak dan alkohol. Mereka hanya mengandung gugus karbonil dan tidak memiliki komponen tambahan seperti fosfat atau karbohidrat. Nah, lipid jenis ini berfungsi sebagai bentuk penyimpanan energi utama dan pelindung. Di sini ada contoh lipid sederhana. Yang pertama yaitu lemak atau trigliserida. Nah, lemak atau trigliserida ini merupakan hasil reaksi antara gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya lemak beku atau hewani dan minyak atau nabati. Yang kedua yaitu lilin. Nah, hasil reaksi antara asam lemak dengan alkohol berantai panjang yang merupakan lilin. Nah, lilin ini bersifat padat pada suhu kamar dan lebih tahan terhadap hidrolisis, seperti lilin lebah atau lilin pada daun tumbuhan. Nah, trigliserida ini sebagai bentuk utama lipid sederhana yang terdiri dari molekul gliserol yang terhubung dengan 3 molekul asam lemak. Struktur ini memungkinkan untuk menyimpan energi yang sangat efisien dalam tubuh manusia. Berikut yaitu mekanisme transesterifikasi lemak dan gliserol. Nah, transesterifikasi adalah proses kimia yang penting yang dimana mengubah trigliserida menjadi ester metil asam lemak atau biodiesel dan gliserol. Proses ini melibatkan reaksi trigliserida dengan alkohol yang biasanya berupa metanol dengan bantuan katalis. Dengan reaksi yaitu trigliserida ditambah metanol menghasilkan katalis campuran ester metil asam lemak ditambah dengan gliserol. Nah, mekanisme ini sangat relevan dan dalam produksi biodiesel, di mana lemak atau minyak diubah menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Nah, gliserol yang dihasilkan juga memiliki berbagai aplikasi industri. Berikut yaitu steroid. Nah, steroid adalah jenis lipid yang memiliki struktur cincin khas yang terdiri dari 4 cincin hidrokarbon yang saling menyatu. Meskipun tidak mengandung asam lemak, mereka diklasifikasikan sebagai lipid karena sifatnya yang hidrofobik. Nah, steroid ini memiliki berbagai fungsi biologis yang penting, termasuk sebagai hormon dan komponen membran sel. Berikut yaitu lipid kompleks. Nah, lipid kompleks adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dan alkohol, namun juga mengandung gugus lain yang terikat pada gugus alkohol atau asam lemak seperti gugus fosfat, gula, atau basa nitrogen. Nah, lipid ini sangat penting untuk struktur sel dan transportasi molekul. Yang kedua yaitu fosfolipid. Nah, lipid yang mengandung residu asam fosfat yaitu fosfolipid adalah komponen utama penyusun membran sel yang membentuk struktur lapisan ganda atau bilayer yang membatasi lingkungan dalam dan luar sel. Mereka juga mengatur permeabilitas dan fleksibilitas membran. Yang ketiga yaitu glikolipid. Nah, lipid yang mengandung asam lemak, sitogisin, dan karbohidrat yaitu glikolipid. Nah, glikolipid seperti glikospolipid adalah membran lipid yang penting untuk mengenal sel dan komunikasi antar sel. Nah, di sini ada beberapa fungsi utama vital fosfolipid dalam tubuh. Yang pertama itu sebagai membran struktur membran sel. Nah, fosfolipid ini membentuk lapisan ganda atau bilayer yang menjadi batas antara lingkungan internal sel dengan lingkungan eksternal. Nah, struktur ini adalah fondasi dari semua membran biologis, termasuk membran plasma dan membran organel. Yang kedua yaitu mengatur permeabilitas membran. Nah, susunan fosfolipid
fosfolipid dalam bilayar mengatur sifat permeabilitas dan fleksibilitas membran, yang dimana memungkinkan molekul tertentu untuk masuk dan keluar dari sel secara selektif. Nah, ini merupakan koaksial yang menjaga homeostasi seluler. Yang ketiga yaitu transportasi molekul. Nah, meskipun fosfolipid seperti tidak secara langsung mengangkut molekul, susunan mereka dalam lipid bilayar memungkinkan protein transfer membran untuk menyerap dan memindahkan asam amino, karbohidrat, asam nukleat, dan protein melalui membran. Berikut yaitu perbedaan sifat lemak dan minyak. Nah, di mana pada suhu kamar, lemak itu bersifat padat sementara minyak itu bersifat cair. Sedangkan pada titik leleh, untuk lemak itu bersifat tinggi sedangkan minyak itu rendah. Yang ketiga yaitu asam lemak. Nah, untuk lemak itu lebih banyak asam lemak jenuh sedangkan pada minyak itu lebih banyak asam lemak tak jenuh. Yang ketiga yaitu sumber. Nah, kalau lemak itu umumnya itu bersumber dari hewani sedangkan minyak itu umumnya bersumber dari nabati. Yang kelima itu stabilitas. Nah, kalau lemak itu bersifat stabil dan kurang teroksidasi sedangkan minyak itu kurang stabil dan lebih mudah teroksidasi. Nah, perbedaan utama antara lemak minyak terletak pada jenis asam lemak penyusunnya. Lemak cenderung mengandung lebih banyak asam lemak jenuh yang memungkinkan molekulnya tersusun rapat dan menjadikannya padat pada suhu kamar. Sebaliknya, minyak akan kaya akan asam lemak tak jenuh yang memiliki tekukan pada rantai karbonnya karena ikatan rangkap dan mencegah molekul tersusun rapat dan menjadikannya cair. Berikut kita akan membahas fungsi dan sifat lipid sederhana serta lipid kompleks. Yang pertama yaitu sifat lipid sederhana. Nah, lipid sederhana ini bersifat nonpolar yang dimana tidak larut dalam air tetapi larut dalam larut nonpolar seperti ester dan kloroform, dan dengan wujud dapat berupa padatan, lemak hewani atau cairan yaitu minyak nabati pada suhu kamar. Yang ketiga yaitu membentuk ester. Nah, terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dengan alkohol. Sedangkan sifat lipid kompleks yaitu yang pertama hidrofibik. Nah, lipid kompleks ini bersifat hidrofibik yang dimana tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Yang kedua yaitu amfilik yang dimana memiliki bagian hidrofilik atau suka air dan hidrofibik yang dimana tidak suka air, yaitu memungkinkan pertukaran atau pembentukan membran. Berikut yaitu fungsi lipid sederhana. Nah, fungsi lipid sederhana yang pertama yaitu sebagai cadangan energi. Nah, sumber energi paling efisien yang menghasilkan 2 kali lipat lebih banyak energi dibandingkan karbohidrat atau protein. Yang kedua yaitu perlindungan organ, di mana lipid sederhana ini melindungi organ vital dari benturan fisik. Yang ketiga yaitu isolasi termal. Nah, lipid sederhana ini membantu menjaga suhu tubuh. Yang keempat yaitu pelarut vitamin. Nah, lipid sederhana ini melarutkan vitamin yang larut dalam lemak atau yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K serta membantu penyerapannya. Berikut yaitu fungsi lipid kompleks. Nah, komponen membran sel yaitu fosfolipid adalah penyusun utama membran sel, mengatur struktur dan fungsinya. Yang kedua yaitu pengorganisasian seluler. Nah, lipid kompleks ini berperan dalam pengorganisasian vitamin yang larut dalam lemak di dalam air. Yang ketiga yaitu transportasi lipid. Nah, lipoprotein mengangkut lipid yang tidak larut dalam air seperti trigliserida dan kolesterol ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu sintesis hormon. Nah, lipid kompleks ini memiliki prekursor untuk sintesis hormon dan molekul yang penting dalam tubuh manusia. Nah, mengapa asam lemak tak jenuh itu penting dalam diet manusia? Yang pertama yaitu kesehatan kardiovaskuler. Nah, asam lemak tak jenuh ini membantu mengatasi masalah sistem kardiovaskuler dengan minimalkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan dalam tubuh sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua yaitu mencegah penurunan kolesterol baik. Nah, tidak sama seperti lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tidak menyebabkan penurunan kadar kolesterol baik atau HDL yang berperan penting dalam membersihkan kolesterol dari arteri.
Yang ketiga yaitu struktur membran sel. Nah, asam lemak tak jenuh adalah komponen penting dalam membran sel yang dimana menjaga fluiditas dan integritasnya yang krusial untuk fungsi selulur yang optimal. Nah, asam lemak tak jenuh ini terutama ditentukan oleh minyak nabati, memiliki bentuk yang berbeda karena adanya ikatan rangkap. Ini mencegah molekul tersusun rapi sehingga menjadikan cair pada suhu kamar dan memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya tampilkan bermanfaat. Bye-bye.